Perkenalkan, nama saya Maizani. Saya peserta laksana angkatan 93 kelompok 2 Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi modul berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang modul berorientasi pelayanan. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggara pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN yaitu 1. Penyelenggara pelayanan publik yaitu sebagai ASN atau birokrasi, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai pererat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina pegawai sesuai dengan undang-undang, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dan pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan indikator peserta mampu, yang pertama, memahami dan menjelaskan pelayanan publik secara konseptual atau teoritis. Yang kedua, memahami dan menjelaskan panduan perilaku kode etik atau nilai berorientasi pelayanan, serta memberikan contoh perilaku spesifik yang konseptual dan sesuai dengan jabatan atau organisasinya. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatan masing-masing dan menganalisis kasus atau nilai contoh penerapan orientasi pelayanan. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu yang pertama, konsep pelayanan publik, kemampuan dalam memahami konsep pelayanan publik, kemampuan memahami konsep dalam membangun budaya pelayanan prima, pemahaman tugas ASN sebagai pelayanan publik, memahami nilai berorientasi pelayanan dalam core values ASN, kemudian berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian dapat melakukan perbaikan tiada henti. Adapun contoh penerapan materi dalam unit kerja atau OPD yang tempat saya bekerja, sebagai seorang perawat di ruang perinatologi di RSUD Berkah, beberapa penerapan orientasi pelayanan yang telah dilakukan adalah yang pertama, melakukan komunikasi yang efektif kepada pengunjung yang datang, selalu menerapkan 3S kepada pengunjung yaitu senyum, salam, dan sapa. Kemudian memberikan pelayanan prima kepada pasien demi kepuasan pengunjung, memberikan edukasi dan pendidikan kepada pasien dan keluarga pasien, selalu cepat tanggap apabila pasien dan pengunjung membutuhkan bantuan, selalu datang tepat waktu saat bertugas, selalu bersikap profesional dalam bertugas, tidak membeda-bedakan pasien karena setiap pasien memiliki hak dan kewajiban yang sama, memberikan fasilitas untuk ibu menyusui, kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi dan tidak melanggar kode etik keperawatan, membantu memenuhi kebutuhan pasien dan menerima pasien baru sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya adalah modul akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi.
Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dan integritas dapat menjadi faktor yang kuat dalam membangun pola pikir dan budaya anti korupsi. Untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan. Yang pertama, menyusun kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, menyusun strategi penanganan konflik kepentingan, dan menyiapkan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan yang pertama, menjelaskan akuntabel secara konseptual atau teoritis yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, menjelaskan panduan perilaku kode etik akuntabel, memberikan contoh perilaku dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang keempat, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapannya. Kompetensi yang ingin dicapai adalah yang pertama, kemampuan memahami kebutuhan merubah pola pikir menjadi ASN yang baik, kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual, teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan integritas tinggi. Pemahaman atas kasus ranah dan kasus umum yang berkaitan dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dan dalam organisasi. Kemudian contoh penerapan materi dalam unit kerja OPD masing-masing, yaitu penerapan nilai akuntabel yang diterapkan adalah yang pertama, membuat laporan asuhan keperawatan dan membuat laporan pasien sebagai bentuk tanggung jawab kepada atasan, menggunakan alat kesehatan sebagaimana mestinya, merapikan kembali alat-alat yang sudah digunakan, melengkapi status pasien baik pasien baru maupun pasien pulang sebagai bentuk tanggung jawab saat shift dinas, menginput tindakan kepada pasien di SIM-RS sesuai dengan jam dinas, menjaga barang-barang yang ada di ruangan dan memanfaatkannya dengan baik untuk digunakan dalam bekerja. Contohnya menggunakan komputer untuk mengisi SIM-RS dan menggunakan printer untuk mencetak perincian pasien. Bila tidak digunakan, matikan kembali. Materi yang terakhir adalah modul kompeten. Situasi dunia saat ini dengan cirinya disebut dengan VUCA word, yaitu ketidakpastian, uncertainty. Demikian halnya situasinya saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam membangun tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. 8 karakteristik tersebut adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku. Kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN meliputi yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, dan dispesifikasikan berkaitan dengan teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan atau sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman interaksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami konteks lingkungan strategi yang mempengaruhi pengelolaan dan tuntutan karakter dan kompetensi ASN yang sesuai, memahami kebijakan dan pengelolaan ASN, memahami dan peka terhadap isu-isu kritikal dalam merespon penyesuaian kompetensi ASN, memahami pentingnya pengelolaan pengembangan ASN dalam konteks pembangunan nasional dan tantangan global, mampu mengajukan pemikiran-pemikiran kritis dalam menguatkan
kompetensi ASN di lingkungan instansi dan konteks nasional serta global, menjelaskan aspek kompeten secara konseptual, teoritis, dengan perilaku terus-menerus belajar, dan mengembangkan kapabilitas diri, menjelaskan panduan perilaku kompeten sebagai wujud nilai kompeten sebagai bagian nilai-nilai dasar ASN berakhlak, memberikan contoh perilaku dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah, membantu orang lain belajar serta pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan kompeten secara tepat. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai yang pertama, memahami tentang tantangan lingkungan strategis, memahami tentang kebijakan pembangunan aparatur, memahami dan mampu mengembangkan kompetensi, memahami dan mampu menerapkan perilaku kompeten, mampu meningkatkan kompetensi diri, memahami dan melaksanakan tugas terbaik. Adapun contoh penerapan materi dalam unit kerja OPD tempat saya bekerja yaitu yang pertama, memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan rumah sakit untuk mengupdate ilmu dan meningkatkan mutu pelayanan, melaksanakan tugas yang ada dengan baik dan profesional, melakukan sharing dan sosialisasi demi menambah ilmu dan meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan. Yang kelima, selalu menunjukkan sikap dan etika yang baik dalam memberikan pelayanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.